Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miska Zidna Ilmana dari kelompok 6 dan kedua teman saya Setiawati dan Naftalina Ulik Adelia akan menyampaikan topik 2 tentang UPD sebagai kerangka kerja kurikulum pada bagian merencanakan pembelajaran. Selanjutnya UPD. Jadi UPD itu yang biasa dikenal dengan Understanding by Design. Itu menurut Wiggins dan McTeague, UPD itu merupakan sudut pandang atau pendekatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman siswa melalui backward design. Nah, di mana pada backward design ini langkah-langkahnya itu yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu hasil akhir yang diinginkan seperti tujuan pembelajarannya itu nanti apa, terus juga standar kompetensi yang ingin dicapai itu apa. Dan selanjutnya yang kedua yaitu menentukan kurikulum yang akan digunakan itu apa gitu. Dan yang terakhir merancang pembelajaran. Oke, untuk rencana pembelajaran atau plan learning-nya ini itu fokus pada pembelajaran yang menarik dan efektif yang biasa dikenal dengan where to, di mana W-nya itu where dan why. Itu siswa memahami akan kemana tujuan belajarnya ini dan alasan mengapa sih siswa itu mempelajari hal tersebut. Lalu selanjutnya H, hook dan hold, yaitu menarik perhatian siswa di awal hingga akhir di seluruh proses pembelajaran. Yang ketiga, equip, itu membekali siswa dengan pengalaman dan kemampuan untuk memenuhi tujuan kinerja. Selanjutnya R, reading, reflect, dan revise, itu memberikan siswa kesempatan untuk memikirkan kembali ide, merefleksikan kemajuan, dan merevisi pekerjaan mereka. Selanjutnya E, evaluate, itu membangun kesempatan bagi siswa untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai sendiri. Selanjutnya T, tailored, itu disesuaikan untuk mencerminkan bakat individu, minat, gaya, dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir O, organize, itu diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nafta. Selanjutnya, berikut merupakan studi literatur terkait contoh tahap ketiga, yaitu di sini menggunakan skripsi berjudul Pengembangan Rancangan dan Pelaksanaan Pembelajaran dengan Pendekatan Understanding by Design atau UPD pada materi masa jenis di kelas 7B SMP. Di sini dari Yovinda A. Noven tahun 2016. Nah, untuk contohnya di sini, pertemuan pertama itu urutannya, langkahnya itu adalah guru memberikan pertanyaan menarik untuk memancing keingintahuan siswa mengenai masa jenis. Nah, jadi apa persamaan antara minyak dan air? Kemudian bagaimana cara kalian atau siswa membuktikan bahwa emas yang kalian atau ibu kalian miliki itu adalah asli? Nah, ini merupakan bagian dari tahapan H ya di sini ya, atau hook and hold. Jadi tujuannya adalah untuk menarik perhatian siswa di awal. Kemudian tahap kedua di sini, guru mengutarakan tujuan utama pembelajaran yang akan dicapai dalam proses belajar mengenai materi masa jenis. Nah, ini maksudnya adalah tahapan W atau where and why. Guru menjelaskan terkait tujuan belajarnya itu mau kemana, seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru bersama dengan siswa mengingat kembali cara menghitung massa zat dan volume zat. Nah, ini dikasih kode W ya. R. R itu maksudnya adalah rating. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengingat kembali atau memahami kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil dan masing-masing kelompoknya itu jumlahnya adalah 4. Maksudnya adalah tahap O itu organize. Jadi di tahap ini itu adalah mengoptimalkan pemahaman mendalam siswa. Jadi dari belajar kelompok atau nanti berdiskusi bersama. Kemudian untuk yang kelima,
Guru memandu siswa untuk melakukan percobaan menentukan massa jenis dan meminta siswa untuk mengikuti panduan LKS. Langkah percobaan melengkapi tabel dan menulis kesimpulan. Nah, ini ikut tahapan dari rencana pembelajarannya itu E1. E1 artinya adalah equipment atau pembekalan terkait pengalaman siswa. Jadi berdasarkan nanti praktikum ya. Jadi siswa belajar sendiri berdasarkan diskusi tadi, kemudian mencoba untuk memahami dan menulis kesimpulan apa yang mereka peroleh. Kemudian yang keenam, setiap kelompok mempresentasikan hasil dan kesimpulan percobaan dan kelompok lain menanggapi. Nah, ini masuknya adalah kodenya R. R itu reflect ya. Jadi setelah tadi siswa berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil kesimpulan, jadi kegiatan refleksi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, melakukan diskusi kelas untuk merubah satuan massa jenis dari satuan MKS ke CGS dan sebaliknya, serta cara merubah bentuk persamaan. Nah, ini maksudnya adalah E1 atau equipment ya, pembekalan pengalaman siswa. Kemudian yang ke-9, siswa dalam kelompok mengerjakan latihan soal. Ini tujuannya adalah E2 ya. E2 itu evaluate atau mengevaluasi atau di sini bisa untuk menilai sendiri sebenarnya siswa itu sudah paham sampai mana, seperti itu. Terus untuk yang tahap ke-10, kelompok memaparkan hasil pekerjaan. Nah, ini sistemnya nanti acak, tiap kelompok nanti ditunjuk atau siswa memiliki inisiatif sendiri untuk maju ke depan, dan siswa lain atau kelompok lain nanti akan menanggapi. Nah, ini nanti maksudnya adalah R. R itu ada rating, reflect, dan revise. Jadi siswa mencoba untuk merefleksikan dan memahami terkait dengan ide dari masing-masing siswa atau hasil pekerjaan kan tiap siswa pasti beda seperti itu. Kemudian yang ke-11, melakukan diskusi kelas untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang didapatkan melalui pertanyaan dan guru memberikan pekerjaan rumah. Nah, ini juga maksudnya adalah tahapan R atau rating, reflect, and revise. Jadi untuk rencana pembelajaran itu intinya adalah kita menggunakan urut-urutan yang namanya where to ya. Where and why untuk W, kemudian H itu hook and hold, E-nya equipment, kemudian R-nya itu ada rating, reflect and revise, kemudian E-nya itu evaluate, kemudian T-nya tailor, and O-nya organize. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Setiawati. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai implementasi rancangan pembelajaran dalam kimia, ini pada materi reaksi kimia. Jadi kita membahas tentang kegiatan-kegiatannya. Yang pertama, dalam pertemuan pertama itu ada kegiatan pendahuluan, dan kita lihat pada poin pertama itu guru memberikan salam sebelum pembelajaran dimulai, dan ini termasuk poin perancangan kurikulum UPD, yaitu poin H atau hold atau hook ya. Jadi di situ melibatkan peran peserta didik dari awal sampai akhir atau menarik perhatian peserta didiknya. Kemudian guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan serta meminta peserta didik bersama-sama memperhatikan kebersihan ruang kelas serta memeriksa kehadiran peserta didik. Itu juga sama termasuk dalam poin H atau hook atau hold. Dan selanjutnya itu sampai di poin guru membahas kesepakatan kelas. Jadi antara guru dan peserta didik ini saling menyepakati nanti pembelajarannya akan seperti apa. Jadi menarik perhatian peserta didik mengenai pembelajaran yang nanti akan dilakukan. Kemudian untuk poin selanjutnya, penerapan di poin W atau where. Itu jadi peserta didik harus tahu tujuannya atau arahnya kemana nanti pembelajaran ini akan nyampe begitu. Jadi atau bisa dikatakan bahwa di poin ini guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai atau menyampaikan capaian pembelajarannya seperti itu. Dan untuk poin yang kelima itu guru melakukan apersepsi ya untuk
mengundang reflektif dari peserta didik, pemikiran-pemikiran yang reflektif melalui tanya jawab untuk mereview tentang mata pelajaran IPA yang telah mereka pelajari di SMP sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran kimia, dan ini termasuk dalam poin R atau reflektif, dia merefleksikan kembali. Dan selanjutnya pada kegiatan inti, untuk kegiatan inti sendiri itu ada beberapa poin yang menggunakan perencanaan atau plan learning dari kurikulum UPD. Yang pertama, misalnya di sini guru menyajikan informasi dasar sebagai pengantar, itu termasuk dalam poin E atau equip. Jadi guru itu memberikan atau membekali sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan baru untuk peserta didik yang nantinya akan menunjang mereka, membantu mereka untuk memahami pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian guru meminta peserta didik memberikan contoh unsur, itu juga sama, termasuk dalam salah satu poin di plan learning dari UPD, itu termasuk poin R atau reflektif ya, merefleksikan. Dan guru melakukan proses tanya jawab hampir sama dengan yang poin pertama, yaitu pada poin equip. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap contoh tersebut, itu pada tahap atau pada poin reflektif, atau bisa kita melihat R itu kan rating, reflektif, dan juga revisi ya. Ini masuk dalam kategori reflektif. Terus guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil atau masuk dalam poin plan learning, yaitu pada unsur organize. Jadi guru itu mengorganisir siswa menjadi beberapa kelompok yang nanti akan digunakan dalam pembelajaran. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan, di antaranya ada apa yang timbul dalam pikiran peserta didik tentang tabel periodik unsur. Jadi ini termasuk dalam poin E dan R, equip dan reflektif gitu. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara acak dan siswa lain menanggapi. Juga sama, termasuk dalam poin reflektif. Nah, kita lihat pada kegiatan penutup, di situ guru memberikan umpan balik. Kira-kira termasuk poin apa? Di situ kita lihat masuknya dalam poin E ya, equip. Memberikan umpan balik. Jadi peserta didik itu dibekali melalui kegiatan umpan balik. Lalu guru memfasilitasi peserta didik dalam menemukan kesimpulan tentang unsur, molekul, senyawa, dan tabel periodik unsur. Ini juga masuk dalam kategori atau poin reflektif. Jadi peserta didik ini merefleksikan kembali mengenai materi yang telah dipelajari pada kegiatan itu. Dan guru melakukan refleksi belajar terhadap materi dan proses pembelajaran. Sudah jelas ya, guru melakukan refleksi. Jadi poin yang diterapkan pada kegiatan itu adalah poin R atau reflektif. Dan yang kita lihat tadi, kita bahas tadi, guru memberikan tindak lanjut dengan mengingatkan peserta didik untuk mempelajari tentang materi. Jadi mengingatkan kembali, ini menarik perhatian peserta didik ya, masuknya dalam poin hold dan hook ya. Kemudian menutup pembelajaran dan membaca doa penutup itu juga termasuk dalam poin H. Baik, bisa disimpulkan dari implementasi dan penjelasan dari perencanaan pembelajaran atau plan learning dari kurikulum UPD atau Understanding by Design ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu pembelajaran UPD ini mengacu pada hasil akhirnya yang ingin dicapai atau pemahaman pokok
yang akan dikuasai oleh peserta didik itu nanti seperti apa. Nah, itu dia yang menjadi ciri khas dari kurikulum UPD. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 6, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.